Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube dimana saja berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Hari ini aku akan mengajak sobat jalan-jalan ke kota Kapuas, Kalimantan Tengah. Dan sekarang aku berada di titik kilometer kota Banjarmasin. Dan cuaca hari ini berawan ya, semoga saja tidak turun hujan. Nah, kita masih berada di daerah titik kilometer kota Banjarmasin. Dan kita akan berbelok ke kiri untuk menuju Jalan Es Parman. Ayo kita lanjutkan. Sekarang kita berada di Jalan Es Parman, Banjarmasin. Hari ini kayaknya suasananya agak lengang ya untuk jalan, karena aku berangkat juga agak pagian ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki Kayu Tangi, Jalan Hasan Basri. Nah, di sebelah kiri kita ini ada Universitas Lambung Mangkurat. Jadi bagi kalian yang ingin kuliah, adik-adik atau kakak-kakak yang mau melanjutkan kuliahnya di Universitas Lambung Mangkurat di daerah Kayu Tangi ini, Anda bisa daftarkan di universitas tersebut. Oke, untuk kota Banjarmasin, untuk jalannya cukup bersih ya. Terlihat untuk sampah tidak begitu ada. Semoga saja untuk kota Banjarmasin tetap bersih untuk kotanya. Nah, sekarang kita sudah di bundaran Kayu Tangi atau Jalan Hasan Basri. Dan di sebelah kiri kita terlihat Masjid Hasanuddin Majdi. Masjid yang cukup bersih dan enak untuk beribadah di tempat Masjid Hasanuddin Majdi. Nah, sekarang kita sudah berada di Kayu Tangi ujung, sobat. Dan di sebelah kiri kita ini ada terdapat Rumah Sakit Muhammad Ansari Soleh. Dan juga sangat berdekatan dengan jembatan Syekh Alalak. Jembatan ini berbentuk melengkung ya, sobat. Dan jembatan ini tepat melintang di atas Sungai Alalak dan berlokasi di Brangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dan jembatan ini diresmikan pada 21 Oktober 2021 kemarin oleh Presiden RI Joko Widodo dan berisi 4 jalur
dua arah. Panjangnya sekitar 850 meter dan lebar 20 meter sobat. Itu tadi sekilas jembatan Alalak yang berada di Kayu Tangi Ujung. Nah, sekarang kita sudah berada di Handil Bakti, dan di sebelah kanan ini terlihat kayaknya ada perbaikan saluran air atau selokan ya, mungkin ini ada terlihat alat berat. Oh ya sobat, kita sekarang akan berbelok ke kiri untuk menuju Kapuas ya sobat. Dan di sini ada persimpangan, ada 4 simpangan ya. Untuk lurus itu ke Marabahan, dan ke kanan itu ke Jalan Gubernur Subarjo yang menuju ke Banjarbaru, dan kita ke kiri sobat untuk menuju Kuala Kapuas. Nah sobat, kita sudah berada hampir dekat dengan jembatan Barito, dan di sebelah kanan kita ini ada terdapat masjid baru ya. Masjidnya saya kurang tahu namanya. Di sini jalannya agak padat ya. Nah, untuk jalan ini adalah jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Jadi melewati jalan Trans Kalimantan ini yang dari Kalsel, Kalteng dan ke Kalbar, dan melewati jembatan Barito. Oh ya, jembatan Barito ini sobat adalah jembatan yang melintang di atas Sungai Barito di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif jembatan ini berada di wilayah Kabupaten Barito Kuala sobat, dan berjarak 15 km dari kota Banjarmasin. Jembatan ini memiliki panjang 1082 meter yang melintasi Sungai Barito selebar 800 meter, dan di bawahnya ada Pulau Bakot selebar 200 meter. Jembatan ini sobat terdiri dari jembatan utama sepanjang 902 meter dan jembatan pendekat 180 meter sobat, dengan lebar 10,37 meter. Jembatan Barito ini merupakan akses jalan Trans Kalimantan dari Banjarmasin menuju Palangkaraya dan juga sebaliknya. Ketinggian jembatan ini bebasnya sekitar 15-18 meter, sehingga bisa digunakan untuk lalu lintas pergerakan seperti kapal tongkang. Dan jembatan Barito ini sering disebut pula jembatan Pulau Bakot sobat, sesuai nama delta pulau kecil yang ada di bawahnya. Jembatan ini tercatat dalam rekor Mori sobat sebagai jembatan gantung terpanjang di Indonesia pada waktu tahun itu. Dan sekarang kan sudah banyak jembatan-jembatan yang dibangun, seperti jembatan Madura kan itu sudah kayaknya untuk di Indonesia jembatan terpanjang. Nah, jadi jembatan ini dibangun pada zamannya Pak Harto dan diresmikan juga oleh Pak Harto pada tahun 1997. Itulah sobat sekilas jembatan Barito. Sobat
Jadi untuk di jembatan Barito itu juga ada terdapat hewan ya sobat, hewan yang langka yang ada di bawah di Pulau Bakutnya itu. Jadi hewan langka ini bernama monyet Bengkantan. Nah, jadi monyet Bengkantan ini maskotnya Kota Banjarmasin sobat. Nah, jadi jembatan Barito itu juga bisa dijadikan tempat wisata untuk daerah Kalimantan Selatan ini, karena ada hewan langka yang ada di bawah jembatan tersebut yang ada di Pulau Bakut. Nah, sekarang kita sobat berada di Jalan Anjir Serapat. Nah, Jalan Anjir Serapat ini termasuk wilayah Kabupaten Barito Kuala ya, atau Batola. Untuk Anjir Serapat ini menghubungkan provinsi tetangga Kalimantan Tengah. Nah, jadi di sini terdapat banyak pasar ya untuk di pinggir jalan ini, dan sudah mulai rame dan maju. Dulunya daerah ini banyak persawahan ya sobat, dan juga belum begitu berkembang. Dan setelah jalannya bagus, nah jadi terbukalah akses untuk perekonomian yang ada di Anjir Serapat ini. Dulunya sepi sobat, jadi sekarang sudah rame, dan daerah ini menghasilkan beras sobat, seperti beras anjir, dan juga banyak terdapat buah-buahan di daerah ini. Sekarang kita sudah mendekati wilayah Kalimantan Tengah, dan di sini akan terdapat nanti perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dan di sini masih luas ya untuk sawahnya, karena di sini tanahnya sangat luas. Dan masih banyak petani-petani yang ada di daerah ini sobat. Nah, di sini ada juga pom bensin yang cukup besar. Ini kita masih berada di Anjir ya, di berbatasan dengan Kalimantan Tengah. Nah, ini sudah terdapat batas antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jadi kita ini sudah memasuki Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Tengah ini sobat, wilayahnya sangat luas sekali ya dibandingkan Kalimantan Selatan, dan juga
Untuk lahannya pun juga masih banyak terlihat kosong ya, terlihat di kanan kiri kita. Untuk daerah Kalimantan Tengah ini masih banyak lahan kosong. Dan di daerah ini struktur jalannya tidak berbukit-bukit ya, atau nanjak. Jalannya ini lurus, lempang. Dan untuk cuacanya untuk di Kalimantan Tengah ini cukup panas ya dibandingkan di Kalimantan Selatan maupun di daerah lainnya, karena di daerah ini tidak terdapat perbukitan atau gunung-gunung, ada cuma di luar atau jauh dari kota ataupun masuk ke daerah pelosoknya lagi. Nah, jadi untuk strukturnya jalan atau wilayah Kalimantan Tengah ini, jalannya tidak berbukit-bukit maupun gunung, dan untuk jalan rayanya pun jalannya lurus, lempang. Di daerah Kalimantan Tengah ini cukup banyak sekali ya sobat untuk nama-nama desanya. Saya kurang hafal dan ini ada perbatasan daerah desa mana saya kurang tahu, karena nama-nama desanya itu untuk kita dengar orang Kalimantan Selatan itu begitu asing ya, karena namanya itu seperti bahasa-bahasa yang bahasa Dayak lah. Jadi namanya itu agak begitu susah untuk disebut karena bahasanya itu mengandung bahasa Dayak. Oke, kita sudah hampir mendekati kota Kapuasnya ya. Nah, untuk ini ada terlihat tadi simpangan juga, itu desa apa saya kurang tahu. Dan di sini juga terdapat banyak sarang burung walet, karena daerah ini untuk sarang burung walet sangat menjanjikan. Ini ada di sebelah kanan kita ini terlihat lagi ini sarang burung walet. Jadi rupanya di sini ya banyak sekali peternakan burung walet. Nah, di samping sebelah kiri kita ini ada kuburan Nasrani ya. Untuk arah ke kota Kapuas maupun Palangkaraya, jalannya cukup bagus ya, mulus, aspalnya bagus.
Nah, sobat, untuk beberapa saat lagi kita akan sampai ke kota Kapuas, dan kita akan menyeberangi sebuah jembatan yang cukup panjang juga. Jembatan ini yang menghubungkan dari Kalimantan Selatan ke Kalteng, Kalimantan Tengah. Sudah terlihat dari kejauhan jembatan yang bernama Jembatan Pulau Petak. Jembatan ini menghubungkan antara Kapuas dan Kalimantan Selatan, dan di bawah jembatan ini mengalir Sungai Kapuas Murung yang bermuara di Laut Jawa. Sebelum jembatan ini ada, dulunya menyeberang pakai feri, sobat. Jadi menghubungkan Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat dengan Desa Seipasa, Kecamatan Kapuas Hilir. Jembatan ini menyeberangi Sungai Kapuas Murung. Jadi cukup panjang juga jembatannya, sobat. Nah, berarti kita sudah hampir dekat dengan kota Kapuasnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di kota Kapuas. Terlihat sudah ada bundaran Batanggaring, atau biasa disebut juga Tugu Batanggaring. Nah, Tugu Batanggaring ini penuh makna ya, dan filosofi untuk kehidupan suku Dayak, terimplementasi dari berbagai bangunan yang menggambarkan kehidupan mata pencarian maupun perilaku hidup suku. Bahkan tugu ini semakin terlihat kesempurnaannya. Pada bagian teratas terpampang ornamen 4 ekor burung tinggang, simbol sifat kemahakuasaan dan keperkasaan alam. Nah, kita kali ini akan mencoba explore kota Kapuasnya ya. Kita masuk lebih jauh ke dalam kota Kapuas. Yuk, saksikan terus videonya, jangan di skip-skip ya, biar sobat tahu, ataupun yang belum pernah ke Kapuas, biar sobat tahu gimana situasi dan suasananya di kota Kapuas, Kalimantan Tengah.
Nah, di sini cukup banyak juga ya terdapat masjid. Terlihat juga nih di sebelah kanan kita ada masjid besar, Stai, masjid yang cukup megah yang ada di Kota Kapuas, yaitu Masjid Agung Al Mukarram Amanah di Jalan Tambun Bungai, Kuala Kapuas. Jadi di belakang masjid itu ada lagi Islamic Centernya, sobat. Nah, jadi di Jalan Tambun Bungai ini juga terdapat perkantoran pemerintahan yang ada di Kota Kuala Kapuas. Jadi di sini banyak terdapat perkantoran pemerintahan, sobat. Dan juga terdapat lapangan sepak bola yang ada sebelah kanan dan taman. Untuk di sore hari banyak sekali di sini, sobat, khususnya di daerah Taman Kapuas tadi itu. Kalau sore hari banyak yang jogging atau mejeng, lari-lari untuk berolahraga. Ini ada juga bundaran. Sini cukup banyak ya bundaran. Jadi apa maksudnya ya, banyak sekali untuk daerah Kalimantan Tengah ini bundaran-bundaran. Mungkin ada maknanya ya. Jadi bagi sobat yang tahu silakan komen di komentar. Nah, sekarang kita akan masuk ke pasar Kapuas. Jadi di daerah pusat perbelanjaan untuk Kapuas. Ini ada terlihat seperti dermaga penyeberangan yang lurus itu. Sekarang kita akan mencoba di ujung Kota Kapuas ada sungai besar. Kita coba berhenti dan melihat-lihat di sini siringnya Kapuas.
sekarang kita explore lapangan sepak bola yang ada di Kapuas, yaitu Anunjung Tarung. Di sini banyak sekali warga yang jogging berolahraga, khususnya pada sore hari dan pagi hari. Terlihat banyak warga yang jogging, ada yang santai di tempat ini. Yuk kita explore tempat ini. Oke, demikian dulu sobat YouTube dimana saja berada, jalan-jalan kita ke Kota Kapuas, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi, wassalam.